Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang salah satu bagian di dalam Mayo Accounting, namanya adalah inventory. Nah, jadi sebenarnya apa sih sebenarnya fungsi dari inventory itu sendiri? Jadi secara sederhana, fungsi dari inventory itu adalah untuk memanajemen hal-hal yang berhubungan dengan persediaan. Jadi bagaimana cara menginput persediaan, memasukkan harga beli, harga jual, dari mana pemasoknya, dan lain sebagainya, itu nanti akan dirancang di dalam inventory. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara memasukkan daftar inventory ke dalam Mayo Accounting. Kita langsung saja, kita mulai. Oke, bagian pertama, jadi di sini ada yang namanya item list. Kita lanjut, kita boleh klik item listnya. Nah, setelah itu di sini akan ada daftar-daftar inventory yang sudah kita masukkan ya, sudah kita daftarkan. Untuk memulai, kita boleh pilih new. Nah, setelah kita pilih new, sebagai contoh di sini sudah ada beberapa daftar inventory, kita akan coba masukkan. Yang pertama di sini ada projector. Kodenya adalah A01. Berarti di sini pada bagian item number-nya kita bisa ketikkan A-01. Nah, setelah itu kita boleh tekan tombol tab pada keyboard. Kita ketikkan nama itemnya ya, projector. Nah, setelah itu di bagian bawah di sini ada kita perlu membuat beberapa link supaya nanti setiap inventory akan secara otomatis setiap biayanya akan masuk ke daftar akun yang sudah kita sediakan. Yang pertama, I buy this item. Ini akan kita masukkan ke harga pokok penjualan. Jadi di sini bisa dicari harga pokok penjualan. Lalu, I sell this item. I sell this item. Di situ boleh dicari ke atau dibuat ke penjualan. Di sini jadi boleh dicari penjualan. Nah, untuk penjualan kalau belum ada kita boleh pilih new. Untuk akunnya adalah income. Jadi kita buat kita ketikkan sini penjualan. Lalu bagian yang terakhir I inventory this item. Ini kita akan linkkan dia ke persediaan. Jadi di sini bisa dicari persediaan barang dagangan. Oke, di sini kita boleh cari persediaan. Kalau belum ada kita boleh pilih new kembali. Persediaan. Nah, jadi di sini kita linkkan dia ke persediaan ya. Nah, setelah itu, setelah daftarnya selesai, kita masuk ke bagian yang berikutnya. Nah, di bagian yang berikutnya ada pada bagian buy details. Nah, di sini ada beberapa daftar yang mau kita buat. Yang pertama adalah standard cost. Jadi di sini untuk standard cost itu kira-kira berapa harga pasaran itu dijual. Oke, jadi di sini kita abaikan. Lalu satuannya kita buat saja unit. Jadi untuk number of items-nya dia beli itu standarnya itu per berapa, per satu unit. Lalu yang berikutnya di bagian bawah ada minimum level restock, berarti berapa standar minimum persediaan tersebut berada di stok persediaan kita. Misalkan kita cek aja di data kita, minimumnya itu ada 2 ya. Berarti di sini kita ketikkan 2. Jadi seandainya nanti ada 2 nanti akan ada message kira-kira seperti itu. Dari mana barangnya dibeli? Kita akan cek supplier pertama atau utama kita adalah PT Data Office. Jadi kita membeli proyektor ini dari PT Data Office. Maka di sini bisa kita cari PT Data Office untuk datanya. Oke, nah kalau ketepatan tidak ada, kita boleh cari misalkan kita pilih aja salah satunya, misalkan dari Permatasari. Use supplier seperti ini.
Lalu yang berikutnya default reorder, sekali kita membeli nanti stoknya kira-kira berapa. Nah, misalkan di sini kita sekali memesan itu ada standarnya 10. Atau kalau kita lihat dari keterangan kita itu ada 5 ya. Kita boleh ganti 5. Lalu yang berikutnya adalah pajak, jangan lupa disetting sesuai dengan aturan pajak ya. Lalu yang berikutnya di bagian selling details, di bagian sales details, di sini yang pertama pajak udah pasti. Lalu best sell-nya itu adalah harga jualnya berapa. Kita akan cek harga jualnya itu untuk produk tersebut adalah 7 juta. Maka sini boleh dibuat 7 juta. Nah, itu dianya untuk datanya. Kalau sudah disesuaikan semua, ini boleh di-OK-kan sehingga nanti akan sudah masuk daftar pertama. Untuk harga beli itu akan nanti masuk di bagian menu lain. Jadi, seperti itulah kira-kira untuk membuatnya. Kita ulang satu lagi untuk bagiannya. Jadi di sini misalnya kita buat yang ini ya, slide projector A02. Kita ketikkan kodenya, lalu masukkan nama itemnya slide projector. Nah, di mana untuk 3 bagiannya jangan lupa di checklist. Harga pokok penjualan, dan persediaan barang dagangan. Setelah itu pada bagian buy details-nya, satuannya sepertinya sama ya, unit. Lalu bagian yang berikutnya kembali 12 juta ya harga jualnya. Oke, untuk minimumnya anggap aja 2. Oke, sama. Lalu harga jualnya di situ kita boleh tambahkan D-nya jadi 12 juta. Nah, kita oke kan, dia akan masuk. Jadi kira-kira seperti itulah untuk merancang item list di dalam MyYob Accounting. Demikianlah untuk video pembelajaran kita. Untuk yang lain boleh dicoba ya untuk membuat masukan daftar ini seperti ini. Oke, ini dia. Jadi boleh dicoba untuk memasukkan yang lain untuk daftar inventory-nya. Oke. Nah, kira-kira seperti itulah untuk video pembelajaran kita. Semoga untuk video kali ini bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih.